Ikhwani wa akhwat, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, marilah kita sebagai hamba Allah yang tidak pernah lepas satu detik pun di mana saja dan kapan saja dari nikmat Allah Ta'ala, maka kewajiban kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kita kepada Allah. Karena segala sesuatu yang kita butuhkan ini hanya Allah Ta'ala yang memenuhinya. Dan juga yang menjadi permintaan kita hanya Allah Ta'ala yang memberi. Inilah yang harus kita ingat. Berapa banyak manusia memuji orang tapi tidak memuji Allah. Padahal manusia itu makhluk, pemberiannya itu sedikit. Pemberian Allah Ta'ala kepada kita tidak bisa dihitung karena banyaknya dan karena berulang-ulang. Allah berfirman, Ia memberi penjelasan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi. Allah mengatakan in ni'matallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah Ta'ala, tidak bisa kamu hitung. Nikmatnya kita bisa makan, nikmatnya istirahat, bahkan nikmatnya kita bisa kencing, bisa buang air besar. Semua itu nikmat. Apalagi nikmat sehat. Namun nikmat ini semuanya akan bermanfaat untuk kita apabila kita gunakan untuk ibadah. Dan ibadah itu perlu ilmu. Orang bekerja perlu ilmu. Maka beribadah wajib kita menuntut ilmu dulu. Inilah pembahasan kita pada pagi hari ini. Keutamaan menuntut ilmu syar'i. Ilmu syar'i mana ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang difahami oleh generasi para sahabat. Ini wajib dan ini wajib aini. Setiap orang Muslim yaitu wajib menuntut ilmu syar'i. Tidak ada yang tidak wajib kecuali orang itu gila atau anak kecil yang belum sehat, akalnya belum sempurna. Tapi walaupun demikian tetap kita hendaknya melatihnya anak kecil itu untuk menuntut ilmu syar'i. Karena dia nanti akan besar bisa beribadah. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menuntut ilmu syar'i ini beda dengan menuntut ilmu duniawi. Kalau menuntut ilmu duniawi bisa diwakilkan. Bukankah kita mau bangun rumah? Kita bukan orang ahli bangunan. Bisa kita wakilkan orang. Kita punya mobil rusak. Kita bukan bengkel mobil. Serahkan ke bengkel. Kasih duit selesai. Ya, orang itu punya masalah yaitu dengan barang-barangnya, maka bisa kita yaitu ambil atau kita menyuruh orang yang ahlinya. Ini urusan dunia. Tidak harus kita memaksakan diri. Orang yang sakit, orang yang tua punya toko tidak harus menunggu. Bisa ditunggu oleh orang lain. Nah, inilah yang harus kita fahami. Jangan sampai waktu kita yang banyak ini hanya untuk cari urusan perut kita. Padahal perut kita itu butuhnya sedikit, tidak banyak. Apalagi orang itu sudah lanjut usia. Betul-betul harus menjaga urusan makan yang masuk di dalam, yaitu perutnya. Tapi menuntut ilmu din, walaupun dia tidak bisa berdiri, bisanya duduk berbaring wajib. Ya, karena beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu din itu wajib untuk setiap kaum muslimin. Karena apa? Karena kita ini beribadah tidak bisa diwakilkan. Kalau kita punya mobil tidak bisa nyupir, ambil supir, kamu supiri, aku yang naik, bisa. Tapi kalau kita mau sholat, kamu saja yang sholat, nanti saya bayar, tidak sah. Karena apa? Amal soleh harus diamalkan sendiri. Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi.
Orang beramal soleh untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaihi, orang berbuat dosa dia akan mendapatkan hukumannya. Inilah kewajiban menuntut ilmu syar'i, tidak bisa ditangguhkan. Bayangkan kalau kita menangguhkan pagi sampai sore baru makan, lapar perut kita. Apalagi 2 hari tidak makan, bisa lemes badan kita otomatis. Kalau orang tidak menuntut ilmu syar'i bisa mati hatinya, tertutup hatinya. Ketika hati ini harus dihidup dengan ilmu syar'i, lalu mereka tidak menuntut ilmu syar'i, rusak anggota badannya karena kerusakan hatinya. Inilah kaum muslimin yang masih banyak dilalaikan oleh kita semuanya. Padahal kita untuk sholat harus punya dalil, makan harus punya dalil, yaitu tidur harus punya dalil, ke pasar harus punya dalil, berdagang juga harus punya dalil, Karena apabila kita menyelisih dalil, dihukum oleh Allah Ta'ala. Dan menuntut ilmu syar'i itu mudah. Berapa banyak orang mencari pekerjaan ke sana kemari tidak dapat, tapi mencari ilmu, subhanallah, oleh Allah Ta'ala dimudahkan. Ad-dinu yusrun. Dan itu mudah. Kita bisa mendengarkan yaitu kajian-kajian yang ada di masjid atau yang ada di radio. Tentunya ini kajian yang sunnah, bukan kajian ahli bid'ah, bukan kajian orang musyrik, dan bukan kajiannya orang yang ngobrol suaranya, bukan. Mudah kita. Bukankah kita setiap saat pada zaman sekarang ini banyak kajian-kajian di sana kemari? Kenapa kita tidak hadir? Ke pasar walaupun rugi hadir kita. Pekerjaan walaupun capek, kepanasan, hujan, hadir. Kenapa? Kalau tidak kerja lapar perutnya. Kalau tidak menuntut ilmu, bodoh sih dia, dan bodoh itu bingung. Bodoh itu bahaya. Makanya Allah Ta'ala yaitu membekali semua para nabi, para utusan Allah Ta'ala dengan ilmu din. Karena dengan ilmu din ini menjadi baiknya seorang. Dan Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah kita hanya dengan perasaan. Tidak menerima ibadah kita hanya semangat. Ya. Karena semangat tanpa ilmu rusak. Makanya beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak ada contohnya dari kami atau dari beliau, ditolak. Kita beribadah bukan hanya sholat. Orang makan secara syar'i dia ibadah kepada Allah. Bayangkan ke WC saja kita ada peraturan. Yang kalau kita masuk WC buang air sesuai dengan sunnah dapat pahala. Kalau tidak dihukum kita. Karena kita harus hidup dengan ilmu, dan Allah Ta'ala telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurunkan Al-Quran, memberitahukan kepada para sahabat. Para sahabat beritahu kepada tabi'in, para tabi'in kepada tabi'in sampai kepada al-hadis, bahkan juga sampai sekarang. Inilah yang harus kita fahami sebelum penyesalan ketika orang itu sedang nazak. Kebutuhan menuntut ilmu syar'i melebihi kebutuhan cari dunia. Karena cari dunia bisa diwakilkan. Ya, kita sakit tidak bisa kerja, ada orang ngasih makan. Tapi kalau kita sakit tidak bisa, tidak mau beribadah, berdosa kita. Karena tidak ada orang bisa memberi pahala sama kita. Karena amalan harus dilakukan sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang fadilah, keutamaan ilmu. Dan itu banyak sekali ayatnya. Di antaranya surat Al-Mujadilah nomor 11. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat, Allah akan meninggikan, bukan merendahkan. Tapi Allah akan mengangkat. Siapa yang diangkat oleh Allah Ta'ala ini? Alladzina amanu minkum, orang-orang beriman. Jadi Allah tidak mengangkat orang ahli bid'ah, tidak mengangkat derajatnya orang yang musyrik, tidak pula mengangkat derajatnya orang kafir,
tidak pula mengangkat derajatnya orang Nasrani, Yahudi. Yang diangkat ini orang-orang beriman. Yang nomor 2, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu, yang diamalkan ilmu itu baru diangkat oleh Allah Ta'ala derajat, beberapa ketinggian. Dijadikan orang yang tenang, dijadikan orang yang diterima oleh Allah Ta'ala amal ibadahnya, dimasukkan pula di dalam surganya. Makanya kita tidak menjumpai orang yang tenang hidupnya walaupun dia kekurangan urusan dunianya, melainkan orang beriman. Bayangkan para sahabat itu yang memiliki baju 2 itu sedikit, yang banyak 1 setel. Tapi subhanallah, ya, keimanan mereka, masjid yang dibangun saat itu sederhana, tapi manusianya baik-baik. Ya. Makan sederhana, tidak sama dengan kita, tapi subhanallah ibadahnya. Karena kalau orang itu sudah kuat merasakan menikmati ibadah, nikmat dunia itu tidak ada bandingannya dengan nikmat ibadah. Karena nikmat dunia itu sebentar. Makan enak hanya di mulut kita, kalau sudah masuk perut hilang kenikmatan itu. Tapi nikmat ibadah terlinang-linang menjadi kenanya jiwa. Dan Allah Ta'ala mengingatkan dia kenikmatan ibadah ini. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, dengan beribadah kepada Allah, bukan dengan urusan dunia, menjadi tenangnya jiwamu. Maknanya, mafhum mukhalafahnya ayat ini, orang bidzikri dunia menjadi resah hidupnya, walaupun banyak hartanya. Karena yang menjadikan kenikmatan, ketenangan jiwa itu bukan kita, bukan manusia. Yang menjadikan kenikmatan jiwa manusia adalah Allah. Dan karena Allah Ta'ala menciptakan manusia, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan kenikmatan manusia ini dengan urusan dunia. Walaupun banyak seperti Fir'aun, Namrud, kaum Lut yang lainnya hancur semuanya. Itu di dunianya, belum lagi nanti di alam barzaknya, belum lagi nanti di alam akhiratnya. Tapi subhanallah, dengan kenikmatan din, walaupun banyak orang yang mengancam, seperti beliau sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh, mau difitnah, tenang jiwanya. Berjalan di permukaan bumi pun juga tenang. Karena dia tidak merasa berbuat jahat kepada manusia. Dan karena Allah telah merintah malaikat untuk menjaga orang-orang beriman. Ya. Dan juga mendoakannya. Allah maghfir lahum, Allah marhamhum, Allah matub alaihim, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia, ya Allah terimalah tobatnya. Ya. Inilah yang harus kita fahami. Allah Ta'ala menyuruh malaikat-malaikat untuk menjaga hamba-hambanya beriman. Dibuat tenang. Bayangkan ini kenikmatan yang terkadang atau umumnya manusia belum faham. Ya. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajat seseorang bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tapi dengan ilmu dan amal soleh, dengan ibadahnya kepada Allah. Makna ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, yaitu di dalam tafsirnya Fathul Qadir juz 7 halaman 175. Berkata Al-Imam Syaukani, ulama Yaman As-Sun'an, Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan tidak mengangkat derajat orang kafir. Nah, betul. Sekalipun orang mukmin hanya memiliki dunia yang paling rendah, walaupun orang kafir menguasai apapun, tetapi kenikmatan Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin. Karena ayat ini demikian. Allah mengangkat derajatnya, walladzina utul ilma darajat. Yang dimasukkan ilmu bukan ilmu dunia, yaitu karangan manusia yang bisa dibolak-balik salah dan juga yang lainnya, tetapi ilmu din wahyu Allah. Sudahkah kita memperbanyak menuntut ilmu din? Makanya kalau kita lihat para anbiya, para sahabat, manusia yang paling baik dan manusia yang paling tawadhu, paling mulia di kalangan manusia. Kenapa? Mereka tidak berbuat jahat, tidak berbuat zalim.
tidak menganiaya orang dan tidak merugikan orang. Tapi orang kafir lihat, kalau mereka sudah kaya menjadi sebab ya tertindasnya orang miskin. Bahkan juga kadangkala menghambat perjalanan lalu lintas yang lainnya. Itulah orang-orang yang tidak berilmu din. Tapi orang punya ilmu din, subhanallah. Yang nomor 2, beliau juga menjelaskan Allah melebihkan derajat orang yang berilmu daripada orang yang beriman. Nah, ya. Karena belum tentu orang beriman ini dia, karena iman saja dia. Tapi kalau dia menuntut dengan ilmu, maka Allah mengangkat derajat orang punya ilmu lebih daripada derajatnya hanya sekedar orang beriman. Karena ilmu harus dicari dan diamalkan, apalagi didakwakan dengan penuh kesabaran. Bahkan juga Imam Syaukani mengatakan, barang siapa beriman dan berilmu, 2. Siapa yang beriman dan berilmu, Allah mengangkat derajatnya dengan imannya dan dengan ilmunya. Dan ini fakta, bukti. Makanya kita bedakan. Orang-orang punya ilmu dan diamalkan ilmunya berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Jauh, karena Allah Ta'ala mengatakan, hal yastabil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang punya ilmu dan tidak punya ilmu? Tidak sama. Nah, ini harus kita pahami. Dan menuntut ilmu syar'i itu lebih mudah daripada menuntut ilmu dunia. Sudah sengsara belum tentu baik dan belum tentu membahagiakan, tapi harus mengerahkan sekian banyak. Karena apa? Ilmu din tersebar. Kita dengan cara mengikuti kajian, dengan duduk bersama orang punya ilmu. Kita itu kalau menanya tentang ilmu din, para ulama itu senang, dia gembira. Pak, bagaimana hukumnya saya ini sholat kalau tidak bisa berdiri? Senang yang ditanya itu. Karena apa? Dia ingin mendapatkan pahala dan karena ingin ilmunya menyebar pada orang. Tapi kalau kita ini, kalau ada orang kaya, dia berhasil dalam urusan bisnisnya, tanya bagaimana caranya, belum tentu dia ngasih ilmu sama kita. Karena orang iri dalam urusan dunia. Tapi orang muslim ditanya urusan din, merasa senang, bahkan dicarikan dalilnya. Nah, bukankah ini satu bukti? Dan orang itu menjadi baik sebabnya karena ilmu. Dan diamalkan ilmu itu. Nah, oleh karena itu beliau menjelaskan. Bahkan juga Allah Ta'ala merintahkan kita menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu syar'i itu wajib untuk setiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Karena ibadah itu harus diamalkan dengan ilmu. Berbeda dengan pekerjaan bisa kita wakilkan. Ibadah diwakilkan tidak boleh. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dan kitabnya yaitu kitab ilmu. Ilmu yang sangat terpuji ya, yaitu ilmu syar'i. Sungguh sangat mulia penuntutnya. Karena siapa penuntut ilmu dari beliau? Mulia. Yang sebelumnya bertengkar, bercerai-berai, permusuhan, pembunuhan. Setelah masuk Islam, menuntut ilmu, menjadi saudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu pujian Allah Ta'ala kepada mereka. Maka mereka setelah masuk Islam, menuntut ilmu, menjadi bersaudara. Sebelumnya menjadi permusuhan. Makanya orang bermusuh satu sama lain, lihat dunia internet, dia perang ke sana kemari. Itu karena apa? Karena kekufuran, karena kebid'ahan, karena kemaksiatan. Tapi itu orang itu tenang hidupnya, walaupun dikatakan teroris, walaupun radikal yang lainnya, macam-macam orang-orang yang tidak sadar dengan kita, tenang saja orang ahli sunnah. Karena ketenangan itu dari Allah. Dan karena mereka tahu polanya orang selain Islam yang seperti itu. Mesti menghina kaum muslimin. Ya. Bukan hanya menghina, bahkan juga bagaimana mau memperkara kaum muslimin. Tapi Allah yang menjaga. Ya.
yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka ingin dengan segala macam dengan segala macam cara untuk memadamkan dinallah. Wallahu mutimmu nurihi. Tetapi Allah Ta'ala yang menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan ilmunya kepada hambanya yang dicintai. Bagaimana kita tidak bersyukur mencari ilmu? Walaupun rumah kita masih gedek umpamanya, belum punya rumah, tetapi punya ilmu, tidak bisa dihutang ilmu ini. Tidak ada orang bisa membakar ilmu seorang. Ini harus kita nikmati, harus kita fahami. Terutama para asatid, para muntasibin yang lainnya, bergembiralah kita dengan ilmu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu ayat Allah. Katakanlah dengan fadilah Allah Ta'ala orang itu berilmu, dan juga nikmat Allah Ta'ala orang itu bisa beramal soleh, hendaknya mereka bergembira. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada orang menimbun harta. Nah, bayangkan sekarang ibu-ibu perlu kita tahu kan, rumah kita itu kadang-kadang kita punya lemari kita itu, ibu-ibu ini kalau berangkat ke ke mall, beli toples, beli gelas, beli sendok. Di rumah itu hanya untuk pajangan. Ya ini toples, tapi tidak digunakan apa-apa. Hanya sekedar hiasan. Uang dikeluarkan tapi matanya melihat. Padahal kalau kita tuh melihat di mall, di foto sudah sama saja dengan barang-barang kita di rumah. Dunia itu begitu. Rakusnya lebih banyak, ya. Tapi kebutuhan kita sedikit. Punya rumah 10 yang dipakai 1. Punya mobil 5 yang dipakai 1. Kecuali lebih mobil yang lebih ini digunakan untuk maslahat umat, baru berpahala dia. Dan ini bisa dirasakan orang punya duit. Bayangkan kita punya duit sekian miliar umpamanya. Nah, yang dibutuhkan 1 piring. Hanya dihitung tok duit itu. Saya punya. Cuma tidak bisa memanfaatkan semuanya. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan orang kaya itu orang besar, perutnya besar seperti gunung sehingga dimakan semuanya yang dimiliki. Tidak. Sama dengan orang miskin atau orang awam biasa. Itu dunia kaum muslimin. Bagaimana rina wengi siang malam kita duduk jual beli lalu beribadah kita tinggalkan. Apa mati kita akan dikubur dengan harta kita? Mati kita dikubur dengan ilmu dan amal kita. Tidak ada orang kaya lalu dikubur di vilanya. Ini duitmu 5 miliar tak koyan, tak letakkan di kuburanmu, ya tidak ada. Dibungkus kita dengan kain putih. Yang miskin, yang kaya, yang sakit, yang sehat. Dan ini sudah kenyataan. Lalu dijelaskan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Tentang masalah yaitu menuntut ilmu duniawi. Menuntut ilmu duniawi itu akan bermanfaat jika 2 perkara. Jika ilmu duniawi itu membantu ketaatan kita kepada Allah. Nah. Tapi kalau tidak membantu ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, menjadi azab. Umpamanya kita memiliki ilmu tentang urusan duniawi. Ada orang sedang membangun masjid, bangun rumah tetangganya. Dan juga ada orang yang sifatnya dia punya ilmu tentang yaitu memperbaiki sepeda motor umpamanya. Ada full, saya bisa. Ada orang di jalan dia sepedanya rusak. Bisa Pak, saya bantu sebentar. Subhanallah. Karena orang punya ilmu. Ini Pak, ini ternyata kabelnya lepas Pak. Ini kerannya tersumbat, tidak bisa keluar bensinnya. Cepat sekali. Nah, baru bermanfaat. Makanya kita upayakan punya ilmu dunia ini bagaimana bermanfaat untuk diri kita dan kaum muslimin. Nah, karena ilmu yang kita miliki yang sudah terlanjur memiliki ilmu dunia ini, ya bermanfaat. Tapi kita memiliki ilmu dunia itu harus dikontrol syar'i. Menanya orang punya ilmu din dulu.
Karena benar dan salahnya ilmu dan duniawi harus disensor dengan Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya tertolak. Yang nomor dua, apabila ilmu dunia itu membela agama Allah. Nah, ada orang punya strategi peperangan. Orang itu punya senjata yang lainnya umpamanya. Dia bisa membuat ini, buat itu, hanya untuk persiapan kalau orang kafir menyerang. Nah, dia punya persiapan. Nah, ini namanya untuk kepentingan din. Walaupun itu asalnya itu adalah mubah. Kita menuntut ilmu dunia bukan wajib. Ya, tetapi mubah. Ya. Namun ketika kita tahu orang-orang kafir ini mau menyerang kaum muslimin dengan sekian beberapa macam cara, kita mempelajari ilmu mereka untuk melawan mereka, baru bermanfaat. Karena ada maksud untuk difa'uddin, pembelaan agama. Bahkan kadangkala ilmu ini wajib dipelajari apabila masuk dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal nomor 60. Allah berfirman, wa'idtu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bi'atu wallahu atuwakum. Siapkan kamu dengan kekuatan apapun untuk melawan musuh-musuh. Nah, kalau maksud seperti ini baru bermanfaat. Ya, inilah bedanya. Tapi kalau yaitu ilmu din mesti manfaat semuanya. Untuk dunia kita dan akhirat kita. Karena apa? Kita mempelajari cara adab makan. Kita tahu makan minum dengan tangan kanan. Kita tahu adab tidur, bagaimana kita berbaring sebelah kanan. Kita tahu adabnya khalat, buang air, qadail hajah. Kita masuk sebelah kiri, keluar sebelah kanan. Apa yang, bagaimana kita duduk, menghadap kemana. Semua ini pahala. Nah, inilah kaum muslimin perlunya kita menambah menuntut ilmu din. Terutama bagi pengajar-pengajar yang tidak tahu ilmu din, mengajari umum, harus belajar din dulu. Karena Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Kamu jangan berbicara, jangan berkata, jangan berbuat tanpa ilmu. Jadi ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita tidak tahu din, ilmu ini harus dilihat dulu. Kalau diizinkan oleh Islam, kita boleh. Kalau tidak boleh. Karena kita tidak boleh melanggar hukum Allah. Kita akan berhadapan dengan Allah. Tapi kalau kita memiliki din, tahu ilmu dunia itu salah atau betul. Faedahnya, ilmu din al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang bisa melampaui ketinggian ilmu din. Karena ilmu din wahyu. Nah, selanjutnya pula, mengapa kita wajib menuntut ilmu din? Karena persyaratan diterima amal kita. Kalau kita berpikir orang itu membangun, dia harus punya ilmu tentang arsitek bangunan. Ini campurannya semen dengan batu dengan yaitu pasir berapa? Harus ada. Ya. Kapan ini bisa dikerjakan? Kondisi tanah ini dalamnya berapa? Dikasih tros. Nanti kalau 2 meter baru padas. Nah, ternyata urusan dunia butuh ilmu. Padahal untuk sementara. Tapi ilmu din ini subhanallah. Untuk 24 jam kita ini. Tidur kita, bangun tidak bertemu. Bangun kita bertemu dengan istri kita. Ada tamu, bagaimana keluar masuk rumah. Bagaimana safar. Bagaimana naik mobil, turun dari mobil. Semua ada ilmunya. Memanjat, turun ada ilmunya. Itu sebenarnya kalau kita pelajari, banyak pahalanya. Dan enak, kita tidak tahu, wajib bertanya. Dan kalau orang punya ilmu itu kalau ditanya, subhanallah. Senang dia. Berbeda dengan urusan dunia. Kamu boleh nanya, kamu saya kasih ilmu, tapi kamu bayar dulu. Loh. Ya. Padahal belum tentu semuanya ilmu itu diberikan kepadanya. Karena dia ingin bagaimana ilmu yang dimiliki ini dirahasiakan, orang lain tidak tahu.
Tapi kalau ilmu din, orangnya lapang. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Orang paling takut kepada Allah Ta'ala hanya orang punya ilmu din. Ya, jadi kewajiban kita menuntut ilmu din karena kita ini beribadah harus dasari ilmu, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amal seorang tanpa ilmu. Dengan dasar hati yang diriwayatkan Imam Bukhari, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari beliau ditolak. Jadi kita amal itu bukan yang pentingnya, yang penting niatnya. Orang mencuri niatnya baik kok. Kemana? Aku tidak punya duit. Saya mencuri itu untuk menafkahi anak dan istri saya. Bukankah itu niat? Tapi Allah Ta'ala diharamkan itu mencuri. Jadi kita ini istilah yang penting niat itu keliru. Salah. Mana dalilnya seperti ini? Betul, niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi amalan harus ada contoh dari beliau. Bukankah kita sholat subuh 2 rakaat? Kalau niatnya cari pahala sholat subuh 200 rakaat ditolak. Kita ini kalau punya mobil bautnya 3 ya dol, bautnya 12 kita kasih 24, enggak diterima. Ya. Ini butuh baut 12. Ini sedang apa itu dol ini butuh pada dibelikan 24, ya tertolak raddun. Ternyata di dalam agama Islam tidak bertentangan dengan akal manusia yang sehat. Dan juga kita ini sebelum amal harus berilmu dulu, bukan sholat dulu lalu mempelajari belakangan. Kalau kita sholat dulu ilmunya belakangan, nanti kalau kita ditegur oleh orang marah kita. Bayangkan orang mau menjadi bengkel mobil, dia harus sekolah dulu dia. Ya, tentang bengkel. Gimana ini caranya, bagaimana cara? Sekolah dulu, ilmu dulu. Bagaimana kita sholat dulu tidak berilmu dulu? Oleh karena itu Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan betul dijelaskan di dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyunil Munkar. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Siapa yang urusan dunia tanpa ilmu, rusaknya lebih banyak dan tidak memperbaiki. Bayangkan ada orang punya mobil baru, lalu tidak bisa di starter, padahal ada yang lepas soketnya. Ini kalau dia tidak tahu maka akan dibongkar semuanya mobil dan tidak bisa mengembalikan. Tapi kalau orang tahu, oh ini dilihat dulu, ini strom tidak ada, dilihat dulu, koilnya dilihat dulu. Kalau ada platina dilihat dulu, ini rapat apa renggang atau mati. Ya, dilihat dulu ini, bensinnya ini, ya apa itu sarangannya ini, tersumbat apa tidak. 2 masalah selesai. Ya ketika pengapian ada dan juga bensinnya tidak bisa naik, diambil bensinnya ini, dilepas, dilasurkan, bunyi. Nikmatnya ilmu. Jika dunia kita tempuh dengan ilmu, bagaimana ibadah yang nikmatnya untuk akhirat bukan hanya dunia saja, lalu tanpa ilmu? Sekarang berapa banyak orang pelajari ilmu dunia sampai 6 tahun, 7 tahun. Sampai profesor, doktor ini. Belajar ilmu din hanya sekedar mendengar. Padahal ilmu din itu kebutuhan kita setiap hari. Al-Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum kita bicara, sebelum kita beramal. Inilah keistimewaannya Rasulullah SAW. Keistimewaannya para sahabatnya. Keistimewaannya para tabi'in. Keistimewaannya orang ahli sunnah. Bukan yang penting niatnya, bukan. Dalil dulu. Kalau dalil dipelajari baru kita menata niat. Lalu kita
terapkan dalil itu dalam praktik amal ibadah kita. Kalau kita ini beribadah dengan ilmu tidak akan berselisih. Salat subuh 2 rakaat tidak akan berselisih. Setelah sholat kita istighfar dulu, astagfirullah, tidak berselisih. Tapi kalau setelah sholat kita langsung angkat tangan doa, cari dalilnya. Setelah salam langsung angkat tangan doa, cari dalil yang tidak ada. Itu menyelisih, itu bid'ah, dolalah. Karena setelah salam kita harus istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Lalu mereka langsung berdoa. Bahkan doa itu dikarang sendiri. Dan ini masih banyak, masih yang seperti itu. Kita bicara demikian ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita diam tidak bicara seperti ini, bagaimana mereka tahu mungkar? Bagaimana mereka akan memperbaiki dirinya? Ya. Jadi apa yang disebutkan, yang difatwakan oleh Imam Bukhari? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab cari ilmu dulu sebelum kita bicara. Dan cari ilmu dulu sebelum kita berbuat. Itu betul dengan dasar ayat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat nomor 19. Inilah faedahnya, kecerdasannya, keilmuannya orang punya ilmu. Dicari ilmu dulu lalu kita bicara. Sebelum kita ceramah, sebelum kita khutbah, siapkan ilmu. Sehingga nanti kalau ada orang yang membantah, ini Pak dalilnya. Menang kita. Tapi kalau orang itu bicara lalu tidak punya ilmu, ditegur, marah dia. Bahkan kadang-kadang bukan cukup marah. Demonstrasi, unjuk rasa. Ini tidak benar, tidak bisa dia terima oleh akal yang sehat. Setelah kita berilmu, kita bicara, kita berdakwah, kita berkhutbah, kita menasihati. Setelah kita menasihati, upayakan kita yang beri contoh terlebih dahulu beramal. Karena amal ini buahnya daripada ilmu. Cuma amal ini resikonya lebih besar daripada menuntut ilmu. Ya. Berapa banyak tantangan-tantangan pada zaman Rasulullah SAW ketika ilmu itu diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Nah sekarang juga begitu. Ketika ilmu sunnah menyebar, muncul yaitu fitnah-fitnah. Ini menang dewi. Ya, ngaku benar dewi, semuanya haram, semuanya haram. Padahal kita tidak pernah mengatakan semuanya haram. Kemudian juga berikutnya, keutamaan menuntut ilmu itu banyak sekali. Di antaranya pertama, ilmu din sumbernya wahyu Allah. Itu kalamullah. Ilmu din itu Al-Quran was sunnah. Berapa banyak para ulama mengatakan ketika ditanya apa al-ilmu itu? Al-ilmu. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qaulullah ta'ala. Wa qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaul ahli irfan, yaitu ucapannya para sahabat. Subhanallah. Yang tidak bisa dibantah dan mesti benarnya. Jadi kita menuntut ilmu din ini karena sumbernya bukan dengan perasaan, bukan penemuan orang, bukan Aristoteles atau Ken atau Arsuto, orang Yunani, bukan falsafat. Tapi itu sumbernya wahyu. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad SAW itu bicara bukan dengan hawa nafsunya. Tetapi itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya beliau tidak salah karena bukan dari hasil perasaan, bukan penemuan, bukan akal, tapi itu wahyu. Bayangkan beliau bicara tentang umat dahulu, bicara Fir'aun, bicara Namrud yang lainnya. Dari mana kalau itu bukan dari wahyu? Subhanallah, keutamaan orang punya ilmu din. Ya. Jadi keutamaan menuntut ilmu din ini karena ilmu din ini bukan bicaranya manusia, ya, bukan perasaan, bukan penemuan yang nanti berubah sekian tahun.
Bukan, tapi itu wahyu Allah yang dijaga oleh Allah. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran ini dan kami yang menjaga. Tidak ada peraturan-peraturan di dunia ini yang tidak dirubah kecuali Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini kenikmatan cukup untuk kaum muslimin, orang beriman? Kitab-kitab dahulu, Taurat, Injil telah berubah. Zabur berubah. Peraturan manusia ganti, orang berubah. Al-Quran tidak mengalami perubahan. Hati yang sahih tidak mengalami perubahan. Mempelajarinya juga mudah, kan itu kalam Allah. Mempelajari hadis mudah, kan itu wahyu Allah. Orang awam bisa faham. Yang tidak tahu bisa menanya. Beda dengan kalimat-kalimat yang disusun oleh manusia. Terkadang orang awam tidak tahu. Karena bahasanya bahasa sindiran. Al-Quran bahasa yang jelas. Khamr haram ya haram. Tidak ada bahasa yang dipulas supaya orang tidak tahu. Zina haram ya haram. Nah, yang nomor 2. Ilmu din ini tidak mengalami perubahan. Jadi tidak ada perubahan, perbaikan, revisi yang lainnya tidak ada. Berbeda dengan ilmu dunia. Lihat sekian tahun dulu, ya HP itu sekarang beda dengan sekarang. Dulu pakai gramofon, ya, pakai juga piringan, ya, lain dengan sekarang. Itu dunia. Sehingga banyak para pengusaha bangkrut. Dulu kaset, sekarang tidak perlu kaset. Ya, pakai CD, ya sekarang sudah tidak laku. Karena dia tetap berkembang. Karena itu hasil upayanya manusia. Tentunya dengan izin Allah. Tapi ilmu din, Al-Quran mulai dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat tidak berubah. Karena Allah yang menjaganya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, memberitahu kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran. Belumkah kamu memperhatikan Al-Quran ini? Itu surat An-Nisa 82. Walau kana min inti khairillahi. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, tapi dari Rasulullah SAW atau dari yang lainnya, la wajatu fi ikhtilafan katsira, tentu akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Tidak ada orang salat berselisih. Salat zuhur, salat asar, salat subuh, maghrib, isya, bagi orang ahli sunnah sampai kiamat sama. Karena dasarnya apa? Dasarnya ayat, dasarnya hadis Rasulullah SAW. Jadi enak kita itu kalau punya peraturan nggak berubah tuh enak. Dalam hati ini tenang. Karena kemarin dengan sekarang besok sama. Tapi kalau sedikit berubah, bingung kita ini. Dan juga kesel hati kita. Cuma orang yang tidak mempunyai kekuatan ya ngenes saja. Tahu ngenes? Cemas. Inilah keunggulan, keutamaan kita beribadah kepada Allah. Cara makan, cara minum, cara berkumpul dengan istri yang lainnya sudah ada. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Kalau mau belajar kenikmatan untuk kita. Kalau tidak kebingungan untuk kita. Ya, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka itu tidak mempelajari Al-Quran? Ini menunjukkan kritikan Allah Ta'ala kepada kita. Kita setiap hari membawa HP, berak di bawah, pergi di bawah, tidur seperti istrinya saja itu di sampingnya. Nah, sholat bahkan juga diletakkan di depan softnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa duitnya tidak diletakkan di depannya? Kok HP-nya? Padahal ketika bangun masih berdiri itu dimasukkan di saku. Tapi ketika mau apa itu bertakbir, HP-nya 3 ditumpuk di situ. Nanti sholat bukan ingat pada Allah, ingat HP-nya. Bahkan sampai dihidupkan, tidak dimatikan HP-nya. Ini fitnah dunia. Al-Quran yang itu 1 huruf dapat 10 kita pahalanya, yang menyejukkan jiwa tidak dibaca. Coba kita berpikir sendiri.
Tidak usah membahas orang lain. Karena beliau mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Kontrol dirimu. Teliti dirimu sebelum kamu akan dihitung oleh Allah. Sebelum kalian akan dibalas oleh Allah. Kita ini melihat HP tidak cukup setengah jam. Akan sekali di mana-mana orang merasa bangga dengan mentingkram melihat HP-nya. Yang nenek-nenek kakek juga begitu. Tapi Al-Quran itu kalamullah yang menjadi bekal hidupnya, cara dibaca. Bahkan juga sampai naudzubillah min dzalik, orang itu 60 tahun baru belajar membaca Iqra. Ya. Mestinya sejak kecil anak kita mulai kecil itu diajarin baca Al-Quran. Dan itu paling baiknya. Ketika membaca masih kecil karena ingatan masih kuat sekali. Dan pikiran mereka hanya terbatas. Paling boleh main-main dengan itu. Tapi kalau sudah dewasa pikirannya banyak. Memikirkan anaknya kecil menangis. Kalau sudah agak besar dia bingung. Kalau sudah balik lagi memikirkan kemana anakku ini keluar. Bagaimana menikah dengan siapa. Terus pikiran kita tuh. Nah ini yang harus kita pahami. Bagi waktu kita 24 jam. Menuntut ilmu. Bayangkan kalau kita bisa membaca satu lembar Al-Quran. Dengan terjemahnya. Subhanallah. Kenikmatannya yaitu mengalahkan kenikmatan kita melihat HP. Kenapa melihat HP itu? Wah, YouTube yang lainnya itu banyak perkara-perkara yang tidak jelas. Obrolan manusia, penampilan-penampilan wanita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, subhanallah, murni ayat Allah. Ini kesalahan kita yang harus kita pahami. Coba kita buat jadwal. Jam berapa saya ini memurojaah Al-Quran? Jam berapa saya ini mau mengajar ini? Sudah baca kitab yang akan kami ajarkan kepada santri kita apa tidak? Ya. Ini bukan hanya orang awam. Terkadang orang punya ilmu terlupakan pula. Ya. Melihat HP melebihi membaca Al-Quran. Kemudian juga berikutnya penuntut ilmu duniawi tidak mesti menenangkan jiwa. Berapa banyak anak melawan orang tua bukan karena yaitu kurusnya, bukan karena sakitnya, karena tidak dibekali dengan ilmu din. Mulai kecil anak itu dididik oleh orang tuanya, diajarkan ilmu dunia. Ketika orang tuanya sakit ditinggal pergi oleh anaknya. Itu kesalahan orang tua sendiri. Tapi kalau kita mendidik anak kita din, insya Allah, nah ya, oh ini orang tua saya sakit. Ya, saya ini oleh Allah Ta'ala dibesarkan dengan sebab pendidikan orang tua. Orang tua itu mendahulukan kepentingan anaknya. Anak sekarang belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, sudah tua dia berpikir, anak saya ini bisa ke sekolah. Bayangkan sampai juga ada yang datang kepada saya, Ustaz, tolong Ustaz ya. Anak saya 4 Ustaz, pekerjaan saya 1 hari kian ini. Bagaimana dapat keringanan SPP-nya untuk per bulannya. Ustaz kan tahu pekerjaan seperti ini. Karena inginnya anak itu punya ilmu. Tapi sekarang lain menuntut ilmu dengan dulu. Keikhlasannya orang dahulu. Dibanding dengan sekarang sebenarnya harus pakai duit. Tidak kamu keluar dari sekolah. Di mana letak ulfa kita ini? Kalau itu memang orang kaya, alhamdulillah. Ya. Tapi orang miskin kemana dia mau memondokkan, tidak punya duit, ditolak. Karena tidak bisa membayar sekian, tidak boleh masuk. Ini fitnah pula, fitnah zaman sekarang. Ya, segala sesuatu dengan duit. Di mana letak afifah kita, kebaikan kita, bagaimana menolong mereka? Bayangkan Rasulullah SAW ketika didatangi Mudhar, turun, subhanallah, beliau tidak punya apa-apa, masuk rumah ke sana kemudian dia orang ini menuntut ilmu, dicarikan oleh beliau. Siapa yang punya kurma, datang kurma 1 dompol.
punya baju diletakkan di situ, punya yaitu gandeng diletakkan sehingga terurusi mereka-mereka ini. Makanya kita sebagai orang-orang yang yaitu bertanggung jawab di tengah umat, bagaimana kita bisa mencarikan sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan untuk anak mereka yang miskin, yang ingin sekolah, ya bisa diterima dan bisa terpenuhi. Kalau mereka orang kaya sih tidak ada satu masalah. Bukankah Allah Ta'ala menjadikan kita suatu saat ya kaya, suatu saat miskin? Bagaimana yang kaya bisa membantu yang miskin? Dan bagaimana yang miskin bisa terangkat, dibantu oleh orang yang mampu? Perhatikan ini. Orang menuntut ilmu sekarang subhanallah banyak sekali. Tetapi tidak boleh, tidak masuk. Tidak ada ini gimana Ustaz? Wah, urusannya bukan saya. Yang penting sudah saya sampaikan. Dan kenikmatan menyampaikan ilmu syar'i dengan keikhlasan hati. Kenikmatan menuntut ilmu syar'i, Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan menuntut ilmu syar'i, dengan beribadahmu kepada Allah, dengan dakwah menjadi tenangnya jiwa. Satu saat orang itu punya penyakit tertentu dia. Tapi ketika dia berdakwah terlupakan sakit itu. Subhanallah. Tatkala menyampaikan ilmu semangat sekali, lupa tentang kram betisnya, lupa penyakit yang lain. Tapi kalau sudah tidak berdakwah, tidak beramal, yang dirasakan sakitnya. Makanya orang itu menyibukkan diri. Bayangkan kalau kita sedang bingung-bingung baca ayat Al-Quran 2 jam dan difahami maknanya, yakin akan muncul ketenangan jiwa. Karena Allah Ta'ala tidak akan menyelisih janji. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah, baca Al-Quran, difahami maknanya akan menenangkan jiwamu. Terutama kita dalam keadaan safar, mata kita tolak-tolak ke sana kemari. Kenapa kita tidak bisa membaca Al-Quran? Kecuali kalau orang itu mengantuk, masih lumayan. Tapi kalau tidak mati, kalau kita diam, mulut kita tidak melihat Al-Quran, matanya melihat kanan kiri. Bukan melihat yang baik, melihat banyak yang jelek. Ilmu duniawi belum tentu menuju jalan ke surga. Lihat Fir'aun itu ke surga apa ke neraka? Jika melanggar hukum Allah, bahkan juga menjadi sebab dia masuk neraka. Sebaliknya ilmu din pengantar ke surga. Subhanallah. Mudah dicari, ringan pula bebannya, tetapi subhanallah, keuntungannya melewati keuntungan dunia dan seisinya. Bukankah beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, jalan. Ini menunjukkan kita harus berikhtiar. Cari duit harus keluar dari rumah. Cari ilmu juga begitu. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, maksudnya yatlubu ilman, menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu bukan di rumah, harus keluar. Bayangkan kalau kita itu mencari rezeki, umumnya keluar dari rumah, bahkan juga sampai 9 kilo, 10 kilo bolak-balik ya. Belum tentu dapat rezeki, tapi capeknya mesti. Tapi menuntut ilmu, perjalanan dari rumah menuju ke tempat ilmu itu sudah mendapatkan pahala. Langkah-langkahnya dapat pahala. Belum lagi kalau duduk mendengarkannya. Belum lagi pulanya kalau menuntut ilmu mendapatkan pahala pula. Tidak ada yang bisa melebihi pahalanya orang menuntut ilmu dan beramal soleh. Maka orang menuntut ilmu jalan menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan ke surga. Ternyata mencari surga itu tidak harus dengan duit yang banyak, tetapi harus dengan ilmu dan diamalkan. Ya,
Mencari urusan dunia lebih sengsara, saingannya banyak. Tapi kalau kita menuntut ilmu walaupun saingannya banyak, senang kita. Bayangkan kalau ada orang masuk masjid, ya, orang awam masuk, senang hati kita ini. Datang lagi orang yang tidak biasa ke masjid, masuk masjid, timbul kesenangan hati kita. Tapi kalau kita ini jual bakso, jual tahu tek, terus datang penjual lagi di samping kita, bagaimana hati kita ini? Walaupun mulut tidak bicara, hati ini marah. Apalagi nanti jual lagi loh. Kok ada orang jual di sini? Itu dengkinya pedagang. Dan ini baiknya orang menuntut ilmu. Bertambah banyak orang menuntut ilmu, bertambah senang hati orang menuntut ilmu itu. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. InsyaAllah kelanjutan ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang lain. Mengingat waktu sudah jam 6:04. Kesempatan kita semuanya untuk yaitu mencari nafkah kebutuhan kita. Dan semoga dengan kita mengawali hidup hari ini, kita awali dengan sholat, menuntut ilmu, Allah memudahkan urusan rezeki kita. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi istiqamah kepada kita, memberi petunjuk, sehingga sampai hayat kita, Allah Ta'ala kita ditakdirkan menjadi orang yang baik, bermanfaat untuk diri kita, kepada keluarga dan juga kepada umat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.